tiga besar Kaltim. Tinggal selangkah lagi yang mudah-mudahan bisa juara, tapi saya dengar informasi ini persaingan dengan Kabupaten Berau. Ya ini karena yang dilakukan teman-teman PMD dan juga teman-teman kecamatan terkhusus kepala desa untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan desa selama ini dinilai baik oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, yang mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk ini menjadi spirit kita, motivasi kita di dalam pelaksanaan, khususnya teman-teman di kabupaten melakukan pembinaan kepada teman-teman di pemerintahan desa. Ya baik, sesuai dengan materi, kayaknya paling berat, kayaknya intinya nih Pak ya, membangun profesionalitas aparatur desa. Ini kalau saya lihat sudah profesional, berdasi semua. Nah, tinggal sikapnya saja lagi nanti. Sudah profesional. Nah ini memang yang menjadi bekal sebenarnya sebagai atribut kita dalam melakukan kinerja, tentu harus dengan sikap profesional. Nah ini mungkin saya bisa jelaskan sedikit, ini karena waktu saya 15 menit saja. Mungkin perlu saya jelaskan, karena profesional aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa itu secara umum ada dua pemilahan. Ada yang struktural, ada yang non struktural. Di dalam aparatur pemerintahan desa ini terdiri dari pemerintah desa. Pemerintah desa ini kepala desa dan perangkat desa. Kemudian yang di luar struktural atau non struktural ini adalah teman-teman staf desa, operator, kemudian petugas-petugas kebersihan misalnya. Nah, itu merupakan aparatur. Kalau kita di pegawai itu ASN. Kemudian ada pejabat strukturalnya. Nah, jadi aparatur desa ini semua yang menyelenggarakan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dengan perangkat dan seluruh yang sederhananya stafnya lah. Di situ ada operator tadi, ada petugas kebersihan, petugas keamanan dan sebagainya. Yang sumber penggajiannya atau penghasilannya melalui APBD desa. Nah, jadi aparatur desa ini bukan hanya kepala desa. Jadi yang perlu kita bangun adalah secara keseluruhan aparatur pemerintahan desa. Kepala desanya, perangkat desanya, kemudian staf yang ada. Nah, jadi yang profesional jangan hanya kepala desanya, sementara yang pendukungnya atau perangkat desa tidak profesional, nah ini tidak bisa berjalan apa yang diharapkan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berikutnya, untuk kali ini kebetulan kepala desa yang hadir. Nah, kami mengharapkan program-program di PMD kita di kabupaten untuk juga melaksanakan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, ya termasuk staf, ya operator dan sebagainya. Kalau mau kita semua bergerak melakukan kinerja secara profesional, tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh kepala desa. Nah, perlu saya jelaskan terkait dengan materi ini. Profesional aparatur pemerintahan desa itu bukan lawannya ya. Ya kalau lawannya sederhana, profesional, tidak profesional. Tapi setingkat di bawahnya sering kita dengar amatir gitu ya. Jangan sampai di dalam melakukan pelayanan kita kepada masyarakat, kita dikatakan wah aparatur pemerintahan desa amatiran ngurus pemerintahan desa kita. Nah, tapi yang kita harapkan pada kesempatan ini adalah sikap profesional aparatur pemerintahan desa secara keseluruhan, di dalamnya kepala desa, perangkat desa, staf harus profesional semua. Ini yang diharapkan ke depan dalam rangka good governance atau pemerintahan yang baik, pengelolaan terkait dengan pemerintahan di desa. Nah, oleh karena itu sangat tepat pada saat ini kita melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka menuju profesional itu. Karena tanpa ada peningkatan kemampuan, pengetahuan, kita tidak bisa melakukan tugas-tugas kita secara profesional.
Ya sebenarnya sederhana saja terkait dengan teman-teman aparatur pemerintahan desa. Nah ini mungkin saya nyampaikannya perlu dipahami. Kalau saya bilang pemerintah itu berarti pemerintah pusat. Kalau saya bilang pemerintah daerah itu bisa provinsi, kabupaten. Tapi kalau saya bilang pemerintah desa, ya begitu juga aparatur pemerintahan desa berarti di lingkup desa. Nah jadi dalam bekal kita yang harus kita siapkan untuk menjadi aparatur yang profesional, meningkatkan kemampuan kita. Tapi sebelum meningkatkan kemampuan, kita perlu merubah paradigma kita, pandangan pola pikir kita yang berpengaruh kepada sikap dan tingkah laku kita, sehingga kita orientasinya ke depan bisa profesional. Karena dari perubahan paradigma ini, pola pikir kita, pola pandang kita berubah, maka sikap kita dalam sebagai aparatur pemerintahan desa ini juga dapat memahami, menguasai, memperkuat pengetahuan kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas keprofesian kita selaku aparatur pemerintahan desa. Atau ya setelah kita kerjanya profesional jadinya gitu. Nah kita harus ubah paradigma ini, jangan masih seperti dulu. Nah seperti sekarang ini luar biasa pakai dasi ini. Selama saya di PND tidak pernah pelatihan rasanya pakai dasi. Sekarang sudah berubah paradigmanya. Nah ini kita harapkan ya dasi ini nanti menjadi atribut kita keluar nanti sebagai dapat merubah sikap kita juga seperti sekarang ini. Nah oleh karena itu tugas dalam rangka membangun profesional ini sebenarnya ini tugas-tugas kami di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten untuk menyiapkan teman-teman aparatur pemerintahan desa supaya profesional, misalnya melakukan pelatihan ini, mensosialisasikan aturan atau membuat aturan-aturan sehingga kepala desa, saya sebutkan kepala desa, kebetulan yang ada di sini kepala desa, kalau mau saya sebutkan umum artinya aparatur pemerintahan desa ini dapat bekerja secara profesional. Begitu juga dukungan anggaran, sarana prasarana, nah sehingga teman-teman kepala desa dan seluruh aparatur di pemerintahan desa ini dapat menjadi profesional. Ini yang diharapkan. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, tujuannya dalam rangka menuju profesional. Begitu juga oleh Pak Kepala Badan Diklat, Kepala Balai tadi menyampaikan di sambutan Pak Bupati juga kita diminta untuk berbuat atau melakukan kegiatan atau berkinerja secara profesional. Ya jangan sampai seperti saya sampaikan di awal tadi, ya kita nanti dikatakan masyarakat apa pemerintahan desa kita, mengurus kita ini amatiran atau tidak profesional. Nah, ini jangan sampai. Nah dalam melaksanakan ini perlu kita pahami sehingga kita bisa menjadi profesional ini perlu kita pahami tugas kita selaku kepala desa. Ini saya bicara kepala desa karena yang hadir kepala desa ya sebagai aparatur pemerintahan desa. Nah tugas kepala desa tidak banyak, ada 4 aja. Ada yang tahu bukan tugas kepala desa? 4 aja itu. Jadi tugas kepala desa ini sebagai penyelenggara pemerintahan desa, kemudian pelaksana pembangunan, kemudian terkait dengan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 4 aja. Cuma 4 ini 4 aja. Dalam melaksanakan tugas itu kita harus tahu untuk berbuat profesional itu kita harus apa yang harus kita lakukan, tugas apa yang harus kita lakukan. 4 itu. Untuk melaksanakan tugas itu kita diberi wewenang, kita diberi hak, kita diberi kewajiban dan ada larangan. Nah itu kuncinya. Makanya kita sebagai kepala desa, ini saya fokus ke kepala desa aja ya, kita harus memahami tugas itu, kemudian mengetahui apa kewenangan kita, apa kewajiban kita, apa
termasuk hak kita, begitu juga larangan. Nah itu bekal kita. Jadi kita untuk menjadi profesional itu harus tahu apa yang kita kerjakan. Tidak bisa kita profesional kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah untuk melakukannya itu kita harus punya pengetahuan, bisa memahami apa yang kita kerjakan. Kalau tidak kita pahami, ya tidak ada kemampuan itu, apalagi menguasainya, ya sikap profesional saya yakin tidak bisa kita capai. Nah ini tantangan kita ke depan, tidak hanya kepala desa, seluruh aparatur pemerintahan desa. Nah ini saya fokus ke kepala desa, sehingga dalam melakukan tugas 4 tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita diberi ada kewenangan kita, ada hak kita, ada kewajiban kita, dan ada larangan. Nah ini segera sekarang kita menyesuaikan paradigma baru dalam rangka pengelolaan. Saya mungkin tidak sibuk terkait dengan tata kelola pemerintahan desanya karena waktu juga mepet, dan saya pikir ada secara khusus juga oleh kepala balai menyampaikan terkait dengan tata kelola pemerintahan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mungkin materinya nanti masuk ke sana, tapi dapat saya sampaikan gambaran-gambaran sedikit. Nah paradigma inilah mungkin kita semua, kalau masih paradigma yang lama, artinya pemerintahan biasa-biasa saja, bukan yang diharapkan pemerintahan yang baik. Kalau biasa-biasa saja, wah sangat rugi. Terutama kepala desa yang sudah 2 periode, yang 3 periode. Kalau biasa-biasa saja, kita harapkan luar biasa. Untuk jadi luar biasa harus profesional. Kalau tidak profesional, kesannya aja itu. Iya. Kalau biasa-biasa saja ya, periode pertama begitu saja, periode kedua begitu saja, periode ketiga tidak profesional kita lakukan, saya pikir hasilnya biasa saja. Ya, kita ingin yang baik, bahkan yang terbaik, karena ada kompetisi, ada persaingan nanti di dalam melakukan profesionalitas aparatur ini, ada persaingan, ada daya saing antar desa. Kita merasa kita sudah melakukan profesional sudah berjalan baik. Ternyata orang lebih profesional lagi. Ya bukan berarti saya mengucilkan teman-teman yang sementara mungkin baru kepala desa. Nah di kesempatan inilah meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi aparatur yang profesional. Saya yakin kepala desa yang baru, apalagi muda-muda, ini bisa cepat menyesuaikan terkait dengan profesional dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa. Nah kuncinya ya merubah pola pikir kita, pandangan kita terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Ya kalau saya pada kesempatan ini kita masih pola pikir lama, ya cobalah kita pelan-pelan merubah. Kalau bisa saya ini untuk aja ya, untuk sambil mengingat-ingat masa lalu kita, dulu pola pikir kita disuruh bikin gunung, itu otomatis angka 3 itu angka 3 verbal. Kalau disuruh bikin bebek, itu angka 2 mulainya. Itu aja dalam pikiran kita seperti itu. Mungkin kalau kita disuruh menggambar masih gunung, ya mungkin masih gunung 3 terbalik, 3 berbalik itu. Ya palingan ada angka 0 jadi mataharinya. Ya, begitu juga bebek angka 2 pasti itu masih. Nah, coba kita rubah paradigma ini. Apa yang mau dilukis kalau saya bilang coba bikin gunung, mungkin bisa digambarkan gunung di wilayah kita. Ya kalau di luar dia gambar gunung Boga dengan sungai misalnya, jalan dan sebagainya, sehingga kita bisa memahami terkait dengan kondisi di desa kita masing-masing. Jangan kita menggambar atau pemikiran kita
kepada desa lain. Ya syukur kalau desa lain. Tidak ada yang kita gambarin malah nggak tahu di mana, tidak paham. Jadi jangan sampai, maksud saya apa yang kita lakukan ini ya kita sesuaikan dengan kondisi desa kita, apa yang ingin kita capai ya dalam gambaran itu. Oh, gunung di sini, jalan di sini, oh di sini daerah pertanian, oh di sini daerah perkebunan, perkantoran misalnya. Itu ada gambaran kita. Saya pikir teman-teman kalau saya sampaikan seperti ini sudah bisa terbayang kita ke desa kita, apa yang mau kita lakukan, apalagi kepala desa baru dilantik 6 tahun ke depan. Ya, karena sudah bikin RPJMD, sudah bikin semua ya. Kalau masih ada yang belum bikin, ada. Masih berproses, ada. Nah itu karena paling lambat kalau tidak salah 6 bulan setelah dilantik, kepala desa sudah harus membuat RPJMDes. Kalau tidak ada yang buat, wah ketinggalan itu. Iya, susah menyesuaikan untuk menjadi profesional. Nah tapi pelan-pelan kalaupun ada dalam masa penyelesaian ya segera diselesaikan, karena itu menjadi pedoman kita selama 6 tahun nanti yang dijabarkan di RKPD setiap tahunnya. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa melakukan kegiatan selama 6 tahun. Nah kemudian untuk menjadi profesionalitas, nah ini tujuan utamanya terkait dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita profesional, kita akan melakukan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan harapan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kita bisa kita capai. Masih ada Pak ya? Ya, begitu. Ya, nah kemudian di dalam membangun aparatur ini harus sama-sama. Seperti saya sampaikan, tidak hanya kepala desa, kita bisa aparatur pemerintah desa yang lainnya ini segera menyesuaikan. Nah, ini tugas kepala desa yang mengkoordinir, yang memfasilitasi teman-teman agar menjadi profesional juga. Kalau tidak didukung oleh sikap yang profesional teman-teman aparatur desa, nah ini akan susah kita wujudkan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah karena tugas perangkat desa itu satu aja itu. Kalau tadi kepala desa ini satu aja, membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Itu aja tugasnya. Cuma panjang kisahnya kalau mau diurai pasal-pasalnya itu ya. Nah oleh karena itu, karena ini membantu kepala desa profesional, diharapkan juga aparatur atau perangkat desa juga profesional. Nah tentu ini kita minta PMD dan bersama-sama abdesi dengan teman-teman pemerintah desa dijadwalkan juga peningkatan kapasitas untuk perangkat desa kita, sehingga bisa menopang kita untuk mengarah ke aparatur secara keseluruhan, aparatur pemerintahan desa bersikap profesionalitas. Nah kalau tidak, nah ini akan mengganggu kinerja teman-teman di pemerintahan desa. Nanti ujung-ujungnya kepala desa aja yang kerja nanti sendiri, tidak didukung oleh teman-teman perangkat desa. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini yang melalui dana APBD kabupaten atau sharing melalui dana APBD desa, silakan dianggarkan terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa kita yang baik struktural maupun yang non struktural. Yang non struktural ini tidak kalah penting, ya operator SIMPPDes, SISPEDes. Nah, ini perlu ditingkatkan semua kapasitasnya sehingga dia profesional. Begitu juga terkhusus teman-teman kepala seksi, kepala urusan. Nah sehingga apa yang diinginkan dalam membangun profesionalitas di lingkungan aparatur pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Pasir ini bisa kita wujudkan dalam rangka pengelolaan tata kelola pemerintahan desa. Nah ini yang menjadi dasar kita sebenarnya di dalam melaksanakan tugas kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, 4 hal tersebut
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pemberdayaan masyarakat ini baru-baru aja, kalau dulu-dulu 3 aja tuh. Nah, sekarang pemberdayaan masyarakat juga menjadi tugas kita. Perhatikan apa yang menjadi kewenangan kita, perhatikan apa kewajiban kita, hak kita, kemudian larangan. 4 itu harus dipahami dalam melaksanakan tugas. Kalau tidak ada rambu-rambunya, tidak kita ketahui itu, makanya yang wajib kita ketahui apa wewenang kita, hak kita, kemudian hak kewajiban wewenang dengan larangan itu tolong dipahami betul, karena ini menjadi dasar kita selaku kepala desa. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kapasitas aparatur pemerintah desa terus kepala desa ini selalu dilakukan. Ya, tidak hanya sekali ini saja. Ya, tentu penyesuaian perubahan aturan apa, nah ini perlu selalu diberikan atau dipahami, perlu dikuasai, nah sehingga sikap profesional kita bisa muncul atau bisa konsisten dan berkesinambungan. Profesional di tahun pertama, tahun kedua biasanya kalau baru ada semangat itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Anda konsisten sudah tidak berkesinambungan, mulai turun grafiknya itu. Ini kita harapkan terus, artinya selama 6 tahun. Nah, karena selama 6 tahun ini ada hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan. Ya, mungkin teman-teman kepala desa yang sudah 2 periode, 3 periode ada kewajiban bikin LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian ada terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban ke kepala desa ya, kemudian ada informasi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu yang harus kita wajib. Itu di Undang-Undang Desa itu disebutkan wajib. 3 hal ini harus dilakukan setiap tahun. Kalau LPPD itu setiap tahun dan sekali di akhir masa jabatan 6 tahun kepada bupati. Kalau laporan keterangan, nah ke BPD saja, itu laporan keterangan saja. Makanya jangan sampai nanti ada BPD yang ngamuk-ngamuk mau diberhentikan, tidak menyampaikan itu, kita menyampaikan laporan keterangan saja. Kalau di BPD laporan penyelenggaraan pemerintahan, nah itu ke bupati setiap tahun dan sekali dalam satu masa jabatan 6 tahun. Nah, kalau terkait dengan penyampaian informasi ke masyarakat, nah itu setiap tahun juga dilakukan. Itu lupa saya di Undang-Undang Desa pasal 27 kan 28 itu wajib 3 hal itu. Makanya sering teman-teman di PPD mengingatkan kalau sudah akhir tahun anggaran, karena paling lambat itu 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran kita sudah selesaikan 3 kewajiban kita itu bahasanya wajib di Undang-Undang Desa. Setelah 3 bulan kita lakukan, menyusullah tanggung jawab BPD, menyampaikan laporan kinerja BPD paling lambat 4 bulan. Jangan sampai terbalik, duluan kepala BPD menyampaikan laporan kinerjanya, baru nyusul laporan-laporan yang disampaikan kepala desa. BPD itu bisa menyampaikan laporan kinerja setelah selesai semua. Makanya waktunya laporan untuk kepala desa tadi yang 3 itu paling lama 3 bulan. Yang BPD paling lama 4 bulan. Artinya menunggu selesai kewajiban kades baru dia melaporkan kinerjanya. Nah, ini yang sering saya dapat informasi bahwa ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan hal ini. Nah, ini kalau bisa ke depannya ya sikap profesional kita dalam ketepatan penyampaian laporan-laporan ini harus kita lakukan. Kalau itu salah satu saja sudah kita lakukan, sudah menunjukkan atau sudah menjadi salah satu indikator kita tidak profesional dalam ketepatan waktu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, karena ini hal sangat penting dan itu lupa saya pasal 27, 28 kan di Undang-Undang Desa itu